Halo guys, jumpa lagi di channel Belajar Bersama. Kali ini kita akan membahas soal UTBK penalaran umum. Tapi sebelum itu, kalian jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, serta share video ini ke teman-teman kalian agar video ini bisa bermanfaat dan kita bisa belajar bersama. Oke, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Soal yang pertama, penalaran umum. Berapa bobot maksimum 10 telur jika dua dari telur-telur tersebut memiliki bobot antara 15 hingga 25 ons per butir, sedangkan sisanya memiliki bobot antara 20 hingga 25 ons per butir. A 225 ons, B 230 ons, C 210 ons, D 250 ons, dan E 220 ons. Nah, di sini yang harus kita perhatikan pada soal yang ditanyakan adalah bobot maksimum. Nah, karena yang ditanyakan adalah bobot maksimum, maka kita akan mengambil bobot maksimum yang mungkin dari telur-telur tersebut. Di sini dikatakan bahwa dua dari telur memiliki bobot antara 15 hingga 25 ons per butir. Bobot maksimumnya adalah 25, maka 25 kita kali dengan 2. 25 dikali 2 sama dengan 50. Sama dengan 50 ons. Maka bobot maksimum untuk 2 telur adalah 50 ons. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwa sisanya atau 8 telur memiliki bobot antara 20 hingga 25 ons per butir. Nah, bobot maksimumnya juga 25, maka 25 dikali 8. 25 dikali 8 sama dengan 200 ons. Nah, maka bobot maksimumnya adalah 200 ons ditambah 50 ons sama dengan 250 ons. Maka bobot maksimumnya adalah 250 ons, jawabannya yang D. Nah, gampang kan? Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua, penalaran umum. Suatu kelas terdiri dari 20 siswa, dibentuk 3 kelompok belajar. Rata-rata nilai matematika setiap kelompok belajar berturut-turut adalah 7, 8, dan 7,5. Banyaknya jumlah siswa kelompok pertama adalah 6 orang dan kelompok 2 memiliki anggota 4 orang dan lebihnya dari kelompok 3. Berapa rata-rata nilai seluruh siswa? A 7,40, B 7,45, C 7,50, D 7,35, dan E 7,48. Nah, di sini untuk menjawab soal ini kita harus mengetahui jumlah nilai seluruh siswa terlebih dahulu. Nah, diketahui bahwa rumus dari rata-rata sama dengan jumlah nilai atau N dibagi jumlah siswa atau kita simbolkan dengan S. Nah, di sini yang kita cek pertama adalah jumlah nilai dari kelompok pertama. Nah, karena yang ditanyakan adalah jumlah nilai dan diketahui rata-rata dan jumlahnya, maka untuk jumlah nilai dari kelompok pertama itu sama dengan rata-rata atau 7 dikali jumlah anggotanya. Jumlah anggota kelompok pertama adalah 6 orang, maka jumlah nilai untuk kelompok pertama 7 dikali 6 sama dengan 42 orang, 42. Kemudian jumlah nilai untuk kelompok kedua, N2 sama dengan rata-ratanya 8 dan jumlah anggotanya 4 orang. Maka 8 dikali 4 sama dengan 32. Kemudian jumlah nilai untuk kelompok ketiga atau N3. Rata-ratanya adalah 7,5 dan jumlah anggotanya itu 20 dikurang 6 dikurang 4 sama dengan 10 orang, maka 7,5 dikali 10 sama dengan 75. Kemudian semua jumlah nilai dari kelompok 1, 2, dan 3 kita jumlahkan untuk
memperoleh jumlah nilai dari 20 siswa. 42 ditambah 32 ditambah 75 sama dengan 149. Maka jumlah nilai dari 20 siswa adalah 149. Maka nilai ini kita gunakan untuk mencari rata-ratanya. Maka rata-rata sama dengan N jumlah nilai 149 dibagi jumlah siswa 20 orang. 149 dibagi 20 sama dengan 7,45. 149 dibagi 20 sama dengan 7,45. Maka jawabannya adalah yang B. Nah, gampang kan? Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga masih penalaran umum. Bilangan berikut yang habis dibagi 3 tetapi tidak habis dibagi 5 adalah A. 12.345, B. 13.689, C. 14.670, D. 15.223, dan E. 20.579. Nah, di sini kita bisa mengeceknya satu-satu, tetapi mengecek satu-satu membutuhkan waktu terlalu lama sehingga kita akan menggunakan metode eliminasi terlebih dahulu. Kita eliminasi jawaban yang sudah pasti salah. Nah, di sini ada dikatakan bahwa dia tidak habis dibagi 5. Nah, bilangan yang akhirannya 5 atau 0 itu bisa habis dibagi 5. Sehingga kita eliminasi jawaban A karena bilangan akhirnya 5 dan bilangan C karena bilangan akhirnya 0. Kemudian kita eliminasi juga pilihan D karena angka terakhirnya itu 3, tidak 23, tidak mungkin habis dibagi 3. Nah, maka kita cek untuk 13.689 dan 20.579. Bilangan mana yang kira-kira akan habis dibagi 3? Nah, 13.689 apabila dibagi 3, 13.689 dibagi 3. 4 dikali 3 sama dengan 12. 9, 8, 6, 3 kurang 2, 1. Kemudian 5 dikali 3, 15. Kurang 9, 8, 1. 6 kali 3, 18. Kurang 9. 3 bagi 3, 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, maka pilihan B 13.689 itu habis dibagi 3 dan dia tidak habis dibagi 5. Maka kita tidak perlu mengecek jawaban yang lain karena kita sudah mendapatkan jawaban yang benar. Maka jawaban yang benar adalah yang B. Nah, gampang kan? Oke, kita lanjut ke soal yang keempat. Gareth mendapatkan diskon 25% untuk pembelian satu celana dan diskon 30% untuk pembelian satu kemeja. Jika harga celana sebelum diskon adalah Rp120.000 dan harga kemeja adalah setengah dari harga celana, maka uang yang harus dibayarkan Gareth untuk pembelian masing-masing sepasang kemeja dan celana adalah titik-titik. A. 142.000, B. 156.000, C. 145.000, D. 132.000, dan E. 110.000. Nah, di sini kita harus mengetahui jumlah harga dari celana dan kemeja setelah didiskon. Di sini dikatakan bahwa harga celana sebelum diskon adalah 120.000. Di sini harga celana sama dengan 120.000 dikali. Nah, karena diskon dari celana adalah 25%, maka harga yang harus dibayarkan oleh Gareth adalah 75%. Maka 120.000 kita kali dengan 75/100. Kemudian coret
coret, maka yang tersisa adalah 1.200 dikali 75 sama dengan 90.000. Maka harga untuk celana setelah diskon adalah 90.000. Nah, selanjutnya kita hitung harga untuk kemeja. Nah, di sini dikatakan pada soal bahwa harga kemeja setengah dari harga celana. Berarti 1/2 dari 120.000 adalah 60.000. Maka 60.000 kali diskon dari celana 30%, maka harga yang harus dibayarkan adalah 100 dikurang 30 sama dengan 70%, maka 60.000 dikali 70 per 100. Kemudian coret, didapat 600 dikali 70 sama dengan 42.000. Maka jumlah yang harus dibayarkan oleh Margaret untuk sepasang kemeja dan celana adalah 90.000 ditambah 42.000. Nah, 90 ditambah 42.000 itu sama dengan 132.000. Maka jawabannya adalah yang D. Nah, gampang kan? Oke, kita lanjut ke soal yang kelima. Soal kelima, penalaran umum. Sebelum event tanggal kembar, seorang pedagang adakan kenaikan harga barang A sebesar 20%. Pada saat event tanggal kembar, pedagang tersebut menghadirkan diskon 20% terhadap barang A. Tentukan hubungan antara kuantitas P dan Q. P, harga sebelum event tanggal kembar, dan Q, harga setelah event tanggal kembar. A. Informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari pilihan di atas. B. P lebih besar dari Q. C. P lebih kecil dari Q. D. P sama dengan Q. Dan E. 2P sama dengan Q. Nah, di sini harus kita perhatikan bahwa pada soal dikatakan sebelum event tanggal kembar, seorang pedagang akan menaikkan harga barang A sebesar 20%. Maka kita misalkan harga barang A-nya itu X. Maka harga sebelum event tanggal kembar itu X ditambah 20%. Nah, kemudian dikatakan pada saat event tanggal kembar, pedagang tersebut menghadirkan diskon 20%. Tetapi yang ditanyakan untuk Q adalah harga setelah event tanggal kembar. Nah, harga setelah, karena pada saat event tanggal kembar pedagang akan memberikan diskon 20%, maka setelah event tanggal kembar harganya akan menjadi normal kembali atau X, harga semula. Maka bisa disimpulkan bahwa P lebih besar dari Q. Maka jawabannya adalah yang B. Nah, gampang kan? Oke, demikian dulu video kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Serta share video ini ke teman-teman kalian agar video ini bisa bermanfaat dan kita bisa belajar bersama. Terima kasih. Bye.